Pemirsa, pemohon perkara sengketa informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Bonatua Silalahi mengaku kecewa lantaran sidang lanjutan sengketa yang mengagendakan klarifikasi hasil mediasi ditunda. Menurutnya, pimpinan sidang terkesan mengulur waktu. Dengan ijazah yang kami tunjukkan, ijazahnya Pak Bambang Sugiharto. Ya, dengan begitu. Kekecewaan dirasakan Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut ditunda Majelis Komisioner dengan alasan pihak termohon maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap. Keputusan ini langsung diprotes oleh Bonatua. Ia menilai majelis sidang tidak secara eksplisit memintai agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Saya agak kecewa lah, karena kita jauh dari Jakarta ya. Seharusnya kan persidangan informasi ini sesuai dengan undang KIP mengundi prinsip-prinsip itu, murah terutama ya, cepat. Murah cepat. Seperti itu. Kalau begini kan jadi bertele-tele. Sudah, bayangkanlah saya mau bertos juga. September kita mengasih permohonan, panggilan sidang itu baru Desember pertengahan ya. Sekarang sidang kedua baru tanggal 2 berapa ini Kak? Ini bulan Januari tanggal 29. Tanggal 29. Sementara yang di KI pusat kita itu lebih lama dari sini. Ini duluan sekitar 2 minggu. Di sana sudah putusan malahan. Selain membandingkan dengan sidang Komisi Informasi Publik Pusat, Bonatua juga mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan lambat. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. 2 terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas. Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mauwan Azriel dan Neoshowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, pemirsa, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Beralih informasi lainnya, pemirsa, harga emas Antam pada Kamis 29 Januari meroket naik. Harga logam mulia ukuran 1 gram mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Harga emas Antam Kamis 29 Januari mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni naik sebesar Rp165.000 per gram. Harga JAK kini mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Sejak tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai Rp2,3 juta lebih per gram. Awal tahun ini, kilo emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus Rp3 juta. Kenaikan harga emas mencapai Rp3 juta per gram juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 pada Kamis dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya, yakni Rp2.965.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya, yakni sebesar Rp3.017.000 per gramnya.
Komoditas menyebut kenaikan harga emas merupakan dampak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini. Kenaikan harga emas ini, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan harga emas ini terus merangkak naik? Data harga emas dunia ya merangkak naik, kemudian berdampak terhadap logam mulia. Karena saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah faktor geopolitik, kemudian perang dagang. Sejumlah ekonom keuangan memprediksi harga emas dapat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau 168 juta rupiah per troy ounce pada 2030 mendatang. Artinya, harga 1 gram emas bisa mencapai 5 juta rupiah pada tahun 2030 mendatang. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto pastikan pemerintah terus perkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik jelang Idul Fitri 2026. Sebagai bagian dari persiapan menyambut musim mudik dan lebaran, pemerintah telah menyusun rangkaian program insentif untuk meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial. Menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sudah siapkan juga. Pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan yang menjadi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan juga lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan ada 6 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede. Pencopotan dilakukan lantaran ada calon petugas tidak jujur terkait dengan kondisi kesehatannya. Pencopotan 6 petugas haji disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil soroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang beresiko menular atau memberatkan tim. Keputusan menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik prima. Dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut.
kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah, tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban dan macam-macam.